Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Maka jawab Simon Petrus, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Amin, saudara. Saudara, ini adalah masa Prapaskah, di mana kita melihat bahwa Yesus dengan penuh totalitasnya mampu menuntaskan misi yang Bapaknya di sorga berikan kepada dia. Dan puncaknya kita tahu, dia mati bagi kita dan dia bangkit bagi kita. And today dia ada di sorga dan dia juga ada di dalam hati kita semua. Itu satu sisi. Sisi yang lain, setelah begitu sempurna Kristus menyelesaikan pekerjaannya, maka kita sebagai umat, sebagai anak Allah, sebagai the followers, sebagai pengikut Kristus, juga memiliki misi. Pekerjaan yang Tuhan juga taruh di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16 dari Matius pasalnya yang ke-16 itu dengan sederhana, Petrus yang selama ini kita kenal sebagai pribadi yang kontroversial, pribadi yang kadang cepat naik, tapi kadang juga cepat untuk lupa dengan statement. Itu Petrus sebelum dia diubah oleh Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya sebagai pribadi yang sedang dalam proses perubahan, kita melihat dari mulutnya juga keluar kata yang membuat Tuhan memuji dia. Ayat 16 katakan, maka jawab Simon Petrus dengan lantang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, engkau adalah juru selamat. Pribadi Allah diam dalam hidupmu, you are the Son of God. Engkau adalah firman yang menjadi manusia. You are the Savior, my Savior, and the world's Savior. Dari sini saya bisa membayangkan betapa Petrus dengan hati yang meledak-ledak mengungkapkan dengan perfect, sempurna, siapa Yesus yang sesungguhnya. Saya katakan sempurna karena and Jesus replied, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Apa yang datang dari Bapa pasti sempurna. Saudara, hari ini biar kita semua di tempat ini yang juga sedang ada dalam seperti kehidupan Petrus di masa itu, dalam proses yang sedang kita jalani, tekanan, masalah, persoalan yang ada di sekeliling, di depan kita dan mungkin yang di belakang masih tetap menguntit dan mengintai kita. Tapi ungkapan, pernyataan, statement, pengakuan ini tidak boleh berubah hanya karena minyak naik tinggi, hanya karena persoalan-persoalan yang kita hadapi sehingga melemahkan statement kita. Apakah betul Yesus yang seringkali sekarang sedang diracuni kehidupan kita oleh tekanan-tekanan dan jahatnya iblis dan dunia, saudara, masuk di dalam gereja Tuhan,
Apakah betul Yesus itu masih dianggap sebagai Mesias, sebagai juru selamat? Saya mau katakan buat Anda, sampai hari ini tidak ada satupun pribadi yang bisa menggantikan keabsahan Kristus sebagai juru selamat abadi. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Buktinya Anda semua di tempat ini, memenuhi tempat ini berarti Anda sungguh percaya. You do believe. Anda sangat percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Dia yang akan mengeluarkan kita dari krisis. Krisis dalam segala bidang. Krisis kepercayaan termasuk. Krisis ketidakpunyaan, ketidakmampuan termasuk. Karena kita semua di sini sama, saudara. Kita adalah orang-orang yang terbatas, yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Tidak bisa kita pakai hanya kemampuan kita untuk mengalahkan dunia atau di luar sana, nggak mungkin. Tapi kita butuh pribadi yang memang kekuatannya itu tanpa batas. Jadi Petrus itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang dia hadapi adalah pribadi itu. Bapa di surga yang mendorong nih. Hari ini biar tekanan dari Bapa di surga untuk menyatakan dari mulut kita bahwa Yesus adalah pribadi yang hebat itu tetap. Dari ungkapan ini saya melihat dan membaca satu pemahaman. Petrus sedang mampu menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Ini kata yang sederhana. Saudara mau menang? Banyak-banyak senangkan hati Tuhan. Saudara mau bisa bayar kontrakan rumah? Banyak-banyak senangkan hati Tuhan. Saudara mau usahamu berhasil, walaupun kiri kananmu banyak yang iri dengan engkau. Tapi rasa iri itu tidak akan pernah mampu menjatuhkan engkau. Selama saya dan Anda di sini mampu menyenangkan hati Tuhan. Tapi seringkali kebanyakan kita menyenangkan hati manusia. Ya? You're so beautiful, and I tell her every day. Selalu kita lihat orang yang kita kasihi, kita bisa ungkapkan itu. When I see your face, there's not a thing that I would change. Terus, 'cause you're amazing, just the way you are, and when you smile. Terus kekasih kita, kayak dia lihat Bruno Mars di depan. The whole world stops and stares for a while, just 'cause you're amazing, just the way you are. Kekasih kita, I love you so. 2 hari dia selingkuh. Tapi Allahmu tidak pernah selingkuh. Sekali dia setia, sampai selama-lamanya dia setia. Jadi indah kalau menyenangkan hati Tuhan, indah. Kita bahkan bisa dapat reward dari Tuhan. Halo, amin. Nah ini ada tips how to please Him, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama yang saya bisa catat dan bagikan buat Anda, mari kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15, 21 dan 23. Ayo kita baca sama-sama, saudara. Yohanes 14 ayat 15, 21 dan 23. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-15, 21 dan 23. Ayo mari baca sama-sama. 1, 2 dan 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Bukan hanya Yesus, tapi Bapa di sorga bergabung. Untuk apa, saudara? Untuk menghancurkan? Tidak, sebaliknya firman Tuhan katakan untuk datang dan diam bersama-sama dengan dia. Bayangkan kalau hidup ini didiami oleh yang empunya hidup. Sekali lagi, hidup ini didiami oleh orang yang empunya atau pribadi yang empunya hidup. Ini kalau saya dan Anda di tempat ini mampu menyenangkan hati Tuhan dalam arti kata yaitu ada di dalam satu sikap ketaatan. Taat memang sesuatu yang sangat riskan. Nah, itu saya pakai kata itu, riskan. Riskan. Tadi sempat tadi pagi saya singgung sedikit kesaksian. Ketika 2 minggu yang lalu ibu saya datang untuk bilang ipar saya itu sedang sakit, jantung rusak jantung. Dan ibu saya bilang, mama gak bohong. Mama kalau sama anak-anak dan yang lain di hadapan Tuhan gak mau bohong. Saya bilang, kenapa mama ngomong gitu? Tadi malam mama lihat kamu lagi, wajah kamu di depan mama gitu. Untuk apa, Ma? Itu ya untuk tolong ipar yang sakit jantung. But I'm not a doctor. Saya bukan dokter. Iya, tapi kamu bisa bayar dokter. Dia hanya bilang itu. Dan sekarang depend on me. Memang taat itu riskan. Karena ibu saya sudah menangis, saya bilang dengan istri saya, "Udah, tuh temani adik saya." Karena itu suaminya. Adik saya juga udah, itu meja makan saya seolah-olah kayak mau dibanting, diangkat gitu. Karena dari jam 1 pagi udah digotong ke rumah sakit. Anfal, kena serangan. Dan ibu saya bilang, dia masih di rumah sakit. Rumah sakit masih menunggu siapa yang jamin. Nah, dan Tuhan bilang tadi jam 3, kamu yang jamin. Saya bilang, amin. Kita ngomong yang gampang dulu aja, amin. Baru terus mikir. Saya bilang istri, ya udah kamu kesana deh ke rumah sakit mah, udah jamin deh. Nih, saya kasih satu kartu aja, nih, open. Jangan langsung digesek, karena nggak ada itu mungkin. Harus saya masuk kayak Melindadi lagi gitu. Jadi saya bilang, pokoknya open aja. Kata ibu saya langsung bangkit. Dia berdiri, ayo kita ke rumah sakit, ayo, ya. Saya dapat kembali pemahaman begini. Tadi saya cerita juga dengan koordinator di gereja ini. Menolong orang itu mungkin bisa kita lakukan. Tapi mengangkat hidup atau harkat seseorang itu jauh lebih lagi. Amin. Tolong, ya selama kita mampu. Tapi angkat hidup orang, harkat orang, itu yang tadi saya bilang. Bagi ibu saya itu udah berat, dia bingung. Anaknya cuma 7 dan foto dari Tuhan ke ibu saya itu gak pernah berubah, wajah saya terus gitu. Jadi saya bilang, ya mah, saya bisa rasakan hati mama saya. Pasti dia sedang mengharapkan dengan hati besar. Mungkin di rumah sakit dia ngomong gini, ayo kita ke rumah dia, ayo. Pasti ditolong gitu. Kurang lebih lah. Nona nggak mungkin dia ke rumah saya, nggak mungkin. Dia punya harapan itu. Dan waktu saya bilang, ayo, Ma, istri saya dampingin mamanya, mari, jalan. Nah,
gitu aja repot-repot. Gitu. Padahal saya yang kerepotan dalam hati. Cuma saya tutup aja. Ibu saya bilang, tuh kan, benar kan? Dia ngomongin, ayo. Mama kalau begini semangat, Tuhan tuh gak pernah gagal. Dia ngomong itu. Saya dalam hati mau bilang, kayaknya gagal nih, kali ini gagal. Gagal bayar kali. Terus istri saya bilang, jadi tulis itu. Mah, tanda tangan semua yang bisa ditandatangani, tanda tangan. Bil orang juga atau orang bayar sesuatu, kalau memang kau harus tanda tangan aja udah. Siapa tahu salah bil gitu loh. Dia bilang ya udah, jalan. Saya nggak ikut karena jam 10 saya harus pelayanan. Dan saudara, malam saya lagi nonton TV, mau bola waktu itu, Champions Cup, sambil nonton gitu. Istri saya bilang, aku lupa ngomong yang tadi. Tadi apa? Rumah sakit. Terus gimana? Udah tanda tangan? Udah, banyak. Apa banyak? Tagihannya banyak. Udah. Saya nggak ngomong apa, saya cuma nonton. Kayaknya saya mau main bola aja di dalam. Terus dia ngomong, dokter bilang loh, katanya harus ambil tindakan karena udah parah. Saya masih tapi ini tajam. Saya mau ngomong terus, cepetan ngomong, cepetan. Dan dia ngomong, Pak, iya ini aku dengar. Aku sengaja nggak mau lihat wajahmu, nanti kebencian datang lagi gitu. Terus dia bilang, dokter bilang harus pakai ring 8. Itu dari bola pindah ke kartun. Kartun pindah ke sinetron, pindah ke opera Van Java segala macam. Saya udah kok kalut. Saya masih ngomong 8. Serakah banget dia pakai cincin 8. Kita kawinnya cuma 2. 8. Terus Pak, 8. Tapi ada satu lagi, satu cincin yang 9. Tapi satu itu terlalu besar, nggak bisa dan harus bypass. Waduh, makin. Terus saya nggak tanya apa-apa. Istri saya tuh terangin, dia kalau ngomong 12.000 kata itu detail. Dan Papa mau tahu satu ringnya udah dibilang 43.900.000. Wah, kembali berputar-putar itu saluran TV. Dia bilang, Pak, iya aku dengar mah. Jadi kali 8, cepet mah kalian 8, 9 juga boleh. Kalian semua jantung di muka bumi juga boleh nih. Dan itu belum termasuk dokter, belum termasuk rumah sakit, Pak. Terus miskinkan gua terus. Gitu. Kalau nggak bisa juga, Pak, bypass. Oke. Terus dia bilang gini, itu kredit card cukup nggak? Saya bilang, kalau satu sih cukup. Hebat, kamu udah penambahan kartu itu tambah limit? Bukan. Kalau satu cukup memalukan. Ini kayaknya harus perlu 8 biji. Tiba-tiba saya matikan itu TV, saya bilang, Mah, tapi ada Tuhan. Seperti biasa, mah nggak pernah berubah Tuhan yang kita semua. Biasalah pendeta kan tahu sendiri. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Percaya nggak? Percaya. Kadang kita yang kurang percaya, kita tunjuk-tunjuk orang. Percaya. Kamu yang tanda tangan, kamu harus percaya itu. Istri saya bilang, dari tanda tangan aku udah percaya. Buktinya aku tanda tangan karena aku tahu aku nggak bayar, jadi aku tinggal tanda tangan aja. Malam, I cried. Tuhan, what's happening, Lord? Tuhan bilang, apa kejadian apa? Iya ini Tuhan. Tuhan bilang, pas kan match, semua match. Ya matchnya selalu match di sini. Kau bilang match cocok, bagi aku match
skakmat, kayaknya beng gitu. Tuhan bilang, hidup ini selalu begitu. Kalau kau mau menang maka kau harus juga lewati kerikil, kau lewati juga salib, penderitaan. Jangan hanya cuman bicara terus orang kagumi engkau, tapi juga lewati sayatan-sayatan yang sakit. Halo. Saya bilang, yes Lord, I will. Aku mau. Udah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Enggak ada pertolongan Tuhan. Dan saya kembali lagi dalam doa yang tiap-tiap hari saya bilang, kenapa ya tumben hari ini Tuhan gak tolong aku? Biasanya Tuhan langsung tek 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 gitu, tek tek tek. Tuhan bilang semakin dewasa dan semakin aku datang kali yang kedua lebih cepat, maka biasa persoalannya juga semakin meninggi, tetapi kasihnya juga melimpah-limpah. Istri saya bilang, Pak, Selasa ambil tindakan, itu hari Kamis. Saya bilang oke. Jadi siapkan tuh 500 sampai 700 juta. Terus saya tanya lagi, Ma, dulu kamu dengar ya aku bilang jadi penjamin. Ini maksudnya mau kemana sih Pak? Enggak, kamu dengar banget. Dengar. Iya, terus aku bilang kepada Tuhan biar Tuhan penjamin. Tapi kayaknya Tuhan juga tutup peluang. Istri saya bilang, walah, Tuhan itu hidup. Malam kembali lagi saya hampiri dia. Dan ketika saya menjerit, saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan kok tidak ada peluang? Tuhan jawab sedikit saja. Tuhan bilang begini, aku sudah jawab tetapi matamu tuh buta. Saya bilang, buta apa Tuhan? Buta. Aku sudah berikan kepadamu tapi pura-pura buta. Coba nanti malam atau besok pagi kau turun, kau akan lihat apa yang sudah kuberikan. Pagi-pagi saya turun, saya lihat koran tuh belum datang. Jadi saya lihat ke depan, ke pekarangan. Waktu saya lihat ke pekarangan belum datang juga, tiba-tiba waktu saya mau kembali, mobil saya diparkir, ini Alphard lagi diparkir, lagi dibungkus. Tuhan bilang, ini loh, ini. Saya bilang, ini mau diapain? Tuhan bilang, bikin ring. Bikin ring apa Tuhan? Tuhan jangan suka bercanda. Jangan suka mau nyakit-nyakitin hati. Tuhan bilang ini Alfa terlalu besar. Dijadikan ring 8, 9, 20 juga bisa ini. Wih, pertama kali dalam hidup saya bos. Menolong orang tua, haleluya. Menolong adik, puji Tuhan. Kandung, puji Tuhan. Menolong anak harus. Ipar. Darahnya nggak sama. Saya lihat, aduh Tuhan. Tuhan tahu nggak ini kan cicil udah 1 tahun. Aku dengan pinggang yang sakit. Tuhan bilang, berapa bulan kau cicil? Kan setahun 12. Dari sejak kapan engkau cicil? April tahun lalu Tuhan menggantikan Alphardku yang lama. Terus sekarang udah berapa bulan? Nggak tahu, belum periksa. Coba kau naik ke atas, tanya sama istrimu. Udah cicilan yang keberapa? Itu tanggal 1 sudah. Saya tanya sama istri saya, Mah, itu Alphard udah berapa bulan? Istri saya bilang, 11. Terus yang ke-12 kapan? Lusa, tanggal 3. Bener nih. Pas deh. Pas banget. Saya bilang, iya berarti kan 2 hari lagi saya harus bayar. Iya. Mah, kamu dengar bensin? Ini gawat nih beritanya kayak halilintar tsunami nih mah. Siap-siap nih mah. Istri saya tanya, kenapa? Kata Tuhan, Alphard harus dijadikan cincin 8. Istri saya, untuk bayar rumah sakit operasi Pak? Iya. Waduh. Kita naik apa? Saya bilang, saya kan ada punya mobil 1. Aku naik, udah nanti gantian.
Terus saya ingat-ingat, ini Alphard selama 1 tahun saya hanya pakai 5 kali duduk. Saking mulus. Itu di dalamnya beludru. Saya bilang dengan teman saya yang punya showroom, bos, ini beludru saya mau tukar kulit ya supaya nggak kotor. Pak Yohan salah, mobil udah mahal-mahal begini nikmati beludrunya. Nanti kalau beludrunya udah kotor, baru ganti kulit. Beludru belum kotor, Tuhan udah ganti kulit. Saya kadang-kadang lihat saudara ketawa, saya kesel. Saya jadi saudara, dan saudara jadi saya gitu. Dan saya yang ketawa di bawah. Terus saudara pujian, saudara nangis. Saya akan bilang ini, pasti jual Alphard, nih jual Alphard gitu. And now, sekarang my turn. Waktu saya untuk mau taat enggak. Mau yang lain-lain jual enggak cukup. Ini yang liquid. Telepon 1 kali, itu di koran banyak. Anda mau beli mobil, kami akan datang. Anda telepon, kami datang walaupun nunggu 3 jam. Kami segera akan datang. Buktikan sendiri dengan harga tinggi. Kilometer baru 4.000 bos. Aduh. Yang pakai itu tiap minggu ke gereja, khususnya ke PRJ. Sopir dan pembantu saya. Pembantu kadang nggak tahu apakah itu Alphard atau Alphard yang dikutuk, dia nggak tahu. Anda tahu Alphard yang dikutuk yang saya maksud gitu, mobil yang lebih kecil dari Alphard. Dia kadang-kadang masuk duduk, makan permen, keluar lagi, terus bilang gini, dingin ya sini ya, dingin ya. Kadang-kadang istri saya kalau udah di PI, ayo pembantu pulang. Saya pikir mau naik apa pembantu Alphard, aduh enak banget. Saya pikir gini, begitu sudah selesai cicilan, terus saya mau nikmati gitu loh. Tuhan bilang sudah selesai, kau sudah nikmati. Apa yang saya nikmati Tuhan? Itu kau lihat naik turunnya pembantu, itu cukup kau nikmati. Dia ke gereja, udah kayak anaknya konglomerat, udah gak kerja hari Minggu, terus makan sampai sore, pulang naik Alphard. Terus sopir istri saya itu yang setir, baru 4-5 kali, itu semua juga rata-rata ke PRJ. Sini, saya nikmati cuman puyeng aja 7 kali. Nyampe gitu. Turun saya harus putarnya balik supaya nggak pusing. Sekarang seperti direnggut. Dan hari Jumat hilang deh tuh mobil. Sampai saya waktu mau jual, saya nggak mau lihat wajah tuh mobil. Kemarin saya lihat lagi, aduh, dipakai orang. Ringnya belum ditaruh ke sang korban, itunya udah dipakai orang. Tapi hari ini saya bersyukur. Dan saya mau bersaksi di hadapan saudara, yang Tuhan tidak pernah ubah dalam pekerjaannya. Biasanya nih, saya suka dengar bisikan aja dari sorga gitu loh. Biasanya kalau kita taat, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang taat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sakit, terampas, it's okay. Tapi berkatnya jauh lebih hebat kesembuhannya daripada kesakitannya. Yang kedua, jadi saya skip aja itu kesaksian di situ. Nanti kalau Tuhan memberikan, menganugerahkan sesuatu, saya ceritakan lagi buat Anda. Begitu nanti saya saksikan, pasti Anda, sekarang kita juga harus begitu. Kalau ada pekerjaan
Yang kedua coba Anda lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14. Ini yang saya boleh catat. How to please him. Amin. Karena di dalam tekanan yang begitu meninggi ada pengajaran dari Tuhan dan ada perintah dari Tuhan, dan tergantung dari Anda apakah Anda mau ada di pihak Tuhan atau di pihak dunia. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2 dan 3. Berusaha hidup damai terus. Yang kedua, cara menyenangkan hati Tuhan yang Tuhan juga sudah programkan dan berikan bagi kita adalah hidup dalam kekudusan. Ini harga mati. Amin. Selain ketaatan, kekudusan. Hari-hari ini banyak kita digoda dan tergoda dengan perkara-perkara itu. Dan biasanya penawaran iblis itu dalam bentuk hal yang sepele. Kalau kita lihat di rumah, bau istri kita tuh nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kadang kalau saya lihat istri saya itu di rumah, dia kalau sakit nggak pernah mengeluh. Dia sakit dia bisa minum obat sendiri. Dia sakit dia ke dokter sendiri. Meliang-meliang dia ke dokter sendiri. Terus, dok, saya sakit tuh. Yang antar, enggak ada dok, saya aja sendiri. Saya suka bilang, mah, bilang nggak apa-apa. Dia kuat. Kekuatannya itu luar biasa gitu. Dan kadang kalau dia udah kena masuk angin gitu, dia kerok sendiri. Kayak orang kegatelan gitu. Dan kerokannya rapi gitu. Nah, kalau dia udah sakit, saya lihat itu bawang tradisional, pakbum oil gitu ya, baru dia campur gitu. Dan baunya menyengat. Saya hafal. Kalau dari lantai 1 saya tahu, bini gue sakit. Karena itu bau udah hafal itu. Saya mau katakan buat Anda, bau itu kadang di counter oleh kuasa gelap dengan bau yang semerbak. Channel 5 atau Bulgari atau mungkin wangi-wangian yang tidak kita dapatkan di rumah. Kadang ketika ada dalam satu meeting atau mungkin di dalam satu ruangan atau mungkin di dalam menunggu pesawat atau kadang sedang menunggu taksi, apa aja bisa terjadi di situ. Tapi Alkitab bilang, katakan bahwa kejarlah kekudusan, artinya bahwa kekudusan itu harus diusahakan tiap-tiap hari ada dalam hidup kita. Karena Alkitab tawarkan begini, tanpa kekudusan itu tidak ada seorang pun di garansi Allah bisa melihat kemuliaan Dia. Kalau saya dan Anda di tempat ini bisa melihat kemuliaan Dia, berarti saya dan Anda di sini bisa melihat kemenangan dalam hidup tiap-tiap hari. Amin. Sebesar apapun godaan, belajar untuk tetap kudus. Karena itu adalah kemenangan sejati. Kadang gak enak untuk tolak, kadang gak enak untuk menyakiti, tapi kalau bicara tentang kekudusan itu harga mati. Anda sedang mengutamakan Tuhan dan sedang mencari itu kekudusan, mengejar untuk tetap hidup di dalam. Bahkan ketika dalam pelayanan sekalipun, rasa. Kalau kita nggak kudus, rasa urapannya tuh beda. Tapi kalau kita dikenan Tuhan, belum kita angkat tangan, orang yang kita layani itu sudah merasakan itu hadirat.
Saya kalau jadi jemaat terus saya lihat hambanya gitu dan saya rasakan feel something working, sesuatu sedang bekerja. Kita suka bilang begini, oh Tuhan gak lihat hamba kalau dia mau bekerja, amin, puji Tuhan. Tetapi selalu selamanya hadirat, urapan, kuasa Tuhan itu turun bukan di tempat tetapi atas pribadi atau manusia. Ketika manusianya itu benar, ketika manusianya itu kudus, maka jadi benarlah semua. Tsunami itu bisa hadir, gempa bumi itu bisa hadir. Karena manusia enggak kudus, nanti Anda baca di rumah. Dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama, kedua, ketiga, di situ dengan jelas Alkitab bilang ketika manusia itu bertambah-tambah di muka bumi. Kalau sudah bertambah-tambah manusianya, bertambah-tambah juga dosa-dosanya. Kalau sudah bertambah-tambah dosanya, maka kekudusannya itu akan semakin hilang. Dan kalau sudah kekudusan semakin hilang, maka yang terjadi adalah kejahatan demi kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan katakan karena dia lihat manusia itu, bumi itu sudah rusak. Air bah pertama itu terjadi ketika firman Tuhan katakan di ayat 1, 2, dan 3, anak-anak Allah. Siapa itu anak-anak Allah, saudara? Anak-anak keturunan Set. Yaitu anak Adam dan Hawa setelah Habel mati. Jadi keturunan Set, keturunan Tuhan, anak-anak terang itu melihat anak-anak manusia. Siapa itu anak-anak manusia? Keturunan Kain. Yang tidak kudus itu. Firman Tuhan katakan keturunan Set lihat bahwa keturunan Kain itu cuantik. Nah kalau udah bicara tentang kecantikan, udah profile, performance gitu. Yang lain seringkali kita abaikan sudah. Akhirnya firman Tuhan katakan, mereka hidup, kita baca saja. Mana saudara bilang, yang benar nih, ada banget nih. Ayo, kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, ayat yang 1, 2, 3 ya. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat keturunan Set itu, bahwa anak-anak perempuan manusia itu, keturunan Kain itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang apa saudara? Yang disukai oleh mereka. Lihat ayat ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tiba-tiba Tuhan memiliki satu pendapat bahwa manusia itu hanya 120 tahun saja. Artinya ketika Allah bersabar karena waktu Nuh mendapatkan anaknya itu di usia yang hampir 500 tahun, dan ketika air bah itu terjadi pada saat Nuh berusia 600-an tahun, berarti kurang lebih ada 100 sampai 120 tahun, itu kita bisa terjemahkan sebagai dalam penantian kesabaran Allah 120 tahun manusia tidak berubah-ubah. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan katakan mereka hidup sesuka hati mereka. Terserah. Mereka mau seks bebas, mereka mau hidup bebas, terserah. Akhirnya kebenaran firman Tuhan diabaikan. Ketika saya dan Anda di tempat ini menganggap bahwa kekudusan itu tidak penting, maka dimulailah tsunami atau bencana dalam hidup kita. Tapi ketika saya dan Anda di tempat ini, meskipun di zaman dahulu pernah tidak kudus dan hari ini dengar firman Tuhan mau belajar hidup kudus, maka dimulailah kesejahteraan bagi engkau. Karena dikatakan ketika engkau mulai kudus, maka tiap-tiap hari engkau melihat kemenangan. Karena tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Tuhan. Dengan kekudusan Anda bisa lihat Tuhan seterang-terang. Jalan keluar kelihatan,
jalan kemenangan, kesembuhan, keluar dari masalah kelihatan dengan jelas. Amin, saudara. Ayo, hari ini belajar hidup seperti Yusuf. Amin. Nggak boleh, yang itu nggak boleh. Nggak pegang tangan, nggak boleh, nggak boleh. Jangan, nanti koslet. Kalau lihat lawan jenis juga jangan kelamaan. Amin, saudara. Tahu kita dia cantik, keren, seksi, sempurna. Udah cuman jakun turun naik. Udah buat konsumsi sendiri mestinya ngomong lagi sama teman. Keren. Terus teman bilang, bukannya lo udah punya bini? Kan gue cuma bilang keren. Nanti karena Anda mulai masuk dan buka pintu, don't open the gate. Begitu buka pintu, tahu gak saudara, kadang nih, tiba-tiba 4 hari kemudian bisa ketemu lagi. Itu diantara toilet perempuan dan laki. Dan wanitanya lihat Anda gitu. Dan Anda kemarin yang terus wanita, ya apa? Hah? Do I know you? Semuanya kudus, berlangsungnya kudus. Do I know you? Jaraknya juga jauh. Siapa namanya? Hah? Kenapa? Sampai di sini. Begitu Anda dekatkan ke kuping, Channel 5 ada di situ. Beda sama bawang di rumah. Beda banget. Mantep bang. Tuhan ini baik, Tuhan untuk pernafasan baik banget. Tuker-tukeran nomor telepon, PIN, BB, nanti CC, DD, JJ, janji-janji. Siapa namanya? Siapa kan? Melinda. Gitu Anda lihat, wah. Sampai ada joke bilang, biasanya kalau undang-undang korupsi bilang, apa saja, barang apa saja, hasil korupsi harus disita. Tapi kasus Melinda, polisi bingung. Untuk disita ya udah ada di dalam gitu. Masa silikon disita juga? Sampai sekarang undang-undangnya belum ada. Bahwa silikon harus juga disita. Karena itu hasil korupsi. Anda bisa bayangkan kalau Anda ketemu yang seperti begitu. Sementara Anda lagi ribut dengan apakah? Mau apa? Mau apa? Hah? Mau apa? Dari dulu, hah? Terus keluar ketemu MD begitu. Sedangkan istri Anda udah kecil, kurus, sakit-sakitan. Dari batuk saja kita bisa membedakan antara orang kaya dan orang susah. Biasanya kalau orang kaya itu kalau batuk sudah cuman gitu. Sekali. Kita lihat orang kaya. Tapi kalau orang yang susah suka panjang. Jangan Anda bilang keturunan serigala dia. Anda lihat istri Anda seperti itu. Itu nggak usah dibentak aja, cuma kasih warning, dimelototin aja dia. Anda bengek gitu loh. Terus Anda ketemu di luar yang seperti itu, yang jalannya seperti di awan-awan.
Mas sampai ketemu ya Mas ya, nanti telepon lagi ya Mas. Terus Anda lihat ya, terbang. Jangan-jangan kuntil anak. Tetap kudus. Amin. Biar banyak teman-teman keren, usahakan tetap kudus. Biar rasanya ini keren banget gitu ya. Tetap kudus. Ketika Anda sedang mau melawan gitu, saya yakin dan percaya Tuhan akan beri kekuatan. Dalam nama Yesus. Dan kalau bisa udah cepat jalan. Jangan dilama-lamain. Mas, baminya satu lagi. Padahal tadi udah 1,5. Yang ketiga, 3 menit lagi. Mari kita baca di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-19. 19 sebagai ayat terakhir ya. Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 19. Efesus pasalnya yang ke-5 Efesus 5 ayat 19, mari baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin saudara. Belajar untuk ada atau hidup dalam pujian dan penyembahan. Ya. Lagu dunia, ya kalau memang kata-katanya bagus sesekali, itu juga katanya bagus kan. When I see your face, it's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. Itu bagus. Saya juga tahu itu lagu. And when you smile, Tuhan juga kan sering tersenyum dengan kita. Tapi pujian penyembahan yang dimaksud adalah selalu bisa bersyukur walaupun ada tekanan, bersuka cita dalam tekanan. Tadi saya bilang waktu Tuhan bilang ini bisa dikecilin Alphard, naik ke atas saya bisa nyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Istri saya suka tanya, Alphardnya kan jadi kecil Pak. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Orangnya datang tuker uang. Saya bilang sama istri saya, Mas sebelum ini uang disetor coba lihat dulu dong Mas. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kadang untuk beli baju aja gitu, kadang saya suka tunda. Kalau lihat ada, ya Tuhan yang suruh. Kalau manusia suruh nggak mau. Kita udah capek-capek kredit setahun, pagi siang sore malam, hujan-hujanan, panas-panasan, udah basah dingin lagi, basah dingin lagi, basah dingin lagi. Terus hasil kita udah taruh 4 tahun, 5 tahun. Terus ada orang bilang gue pakein mobilnya, nanti dulu perang dulu sama gue perang gitu. Tapi kalau Tuhan yang udah suruh, maka kemenangannya ketika Anda bilang ku menang, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Alphard hilang. Selalu baru, oh ada Alphard baru. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Oh berarti gak sampai akhir tahun Tuhan ganti mobil baru. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ayo kita tunduk kepala kita. You are my Lord. Tak pernah berubah kebaikan-Mu. Dan biar kami mau seperti Simon Petrus yang selalu tetap punya statement itu. Engkau
adalah juru selamat kami dan tidak tergantikan. Kami kenal siapa Engkau, kami tahu siapa Engkau. Sampai ke akar-akarnya kami tahu, pemahaman kami cukup untuk mengetahui siapa Engkau. Pengalaman hidup kami menunjukkan siapa Engkau sesungguhnya. Tidak pernah kami ditinggalkan dalam segala hal. Oleh sebab itu ajar kami untuk selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan kami yang terbatas, yang punya banyak kekurangan seperti ini, ajar kami selalu bisa mengutamakan Tuhan dalam ketaatan. Yang kedua dalam kekudusan. Yang ketiga dalam pujian dan penyembahan. Biar hati ini selalu bisa bertelut. Hati ini selalu bisa menundukkan. Selalu bisa takluk di bawah kaki Tuhan. Dengan mulut yang selalu bisa menyanyi, menyembah Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Berkati anak-anakmu di tempat ini. Saya juga merasakan hal yang sama. Ada beberapa di antara saudara juga sudah atau sedang ada di dalam keadaan seperti itu. Saudara sedang ada dalam satu kebimbangan, apakah terus meneruskan perjalanan hidup atau melakukan apa yang Tuhan suruh atau berhenti. Karena Anda melihat ke kiri kanan dan ke belakang bahwa sesungguhnya hidupmu belum cukup, tidak cukup, bahkan berkekurangan. Tapi sisi lain Anda mendengar suara Tuhan untuk melakukan sesuatu. Hiduplah dalam ketaatan, maka saudara akan meraih kemenangan. Hiduplah dalam kekudusan. Hari-hari ini saya juga bisa merasakan dari antara saudara banyak juga yang hidup dalam kebimbangan. Sisi lain suka bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya mau kudus, tapi di sisi lain di rumah, di keluarga aku tidak melihat hal yang bisa menyenangkan Tuhan. Semua jadi berubah. Aku lebih senang ada di luar sana. Saya mau katakan buat Anda sedang menjadi seterunya Allah. Akhirnya tidak heran kalau bisnismu semakin terpuruk. Tidak heran kesehatanmu semakin memburuk. Tapi kalau hari ini Anda belajar untuk berkata kepada Tuhan, aku mau melihat Tuhan, maka itu adalah harga mati untuk hidup di dalam kekudusan. Dan perkara yang ketiga, biarlah ketika tekanan itu berlangsung, pujian dan penyembahan selalu ada dalam hidup kita. Berkati anak-anakmu Tuhan. Bahkan hari-hari ini mereka yang sedang berkeluh kesah, gantikan mulut-mulut mereka. Yang keluar adalah kata pujian, penyembahan. Yang keluar adalah nyanyian-nyanyian rohani. Yang keluar adalah kata-kata positif, kebaikan demi kebaikan. Kami yakin dan percaya kami sudah diberkati Tuhan. Berkati mereka, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, hidup, tubuh, jiwa, dan roh. Kesehatan, pelayanan mereka Engkau berkati. Apa saja yang mereka kerjakan boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Johan Lumoindo yang telah memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ada berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah bersama kami di tempat ini. Kami boleh menyambut dengan mengangkat tangan dan bangkit berdiri di tempat. Yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Ada di bagian, oke, sebelah belakang. Selamat datang, kita kasih tepuk tangan yuk. Masih ada lagi yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, selamat bergabung. Dan kiranya minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan tetap dapat beribadah bersama kami di tempat ini. Baik. Mari kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bagi jemaat yang ingin membutuhkan amplop, boleh lambaikan tangannya saja, nanti para pelayan akan melayani Bapak Ibu semuanya. Yang membutuhkan amplop boleh angkat tangannya. Baik, kalau saudara semuanya sudah mempersiapkannya, sekali lagi kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau angkat persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita mau berdoa.
Mari kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, tiada hentinya kami mengucapkan syukur buat Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Abah, sebab Engkau baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap benih yang telah ditabur ya Abah. Biar Tuhan sendiri yang memeteraikannya dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdiri saat ini, kami siap memberikan untingan terbaik buat Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan, setiap rumah tangga, setiap pribadi berlimpah-limpah. Sesuai dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Haleluya, amin. Silakan memberi saudara. Takkan pernah